kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Ini Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau memberikan makna pendidikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Agar apa? Agar anak-anak didik kita, anak-anak kita ini menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan kita adalah bagaimana kita menyelamatkan anak, supaya anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Lanjut, Bu. Nah, pendidikan yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Yang akhir-akhir ini kita mendengar dengan istilah Merdeka Belajar. Di sini maksudnya adalah memerdekakan murid agar siswa itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Artinya berhamba di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang guru, tugasnya itu adalah menuntun. Diibaratkan guru adalah seorang petani. Petani itu bagaimana merawat, menanam tanaman, merawat taman itu, merawat tanaman sehingga nanti akan dihasilkan buah yang maksimal. Kita sebagai seorang guru diharapkan untuk menuntun anak, bagaimana kita itu bisa memaksimalkan potensi yang ada pada anak, yaitu dengan belajar berpusat pada anak. Kita bukan mendikte, tetapi bagaimana anak itu menemukan konsepnya. Nah, ini adalah tugas kita. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, sehingga anak itu dengan senang hati di dalam belajar. Itu yang dinamakan Merdeka Belajar. Lanjut, Bu. Nah, dalam pendidikan pada anak, maka ada asas pendidikan atau pancadharma, yaitu pendidikan anak mengikuti kodrat alam, kemudian berasas pada kemerdekaan, berasas pada kebudayaan, berasas pada kebangsaan, dan berasas pada kemanusiaan. Di dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik harus menuntun sang murid untuk diberi kebebasan di dalam belajar, pamong di dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi di sini yang dimaksudkan merdeka belajar itu bukannya anak dicul-kecul, bukan. Tetapi kita sebagai guru itu harus menuntun dan mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah, agar anak tidak kehilangan tujuan, sehingga tujuan pendidikan itu akan tetap tercapai. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kita komunikatif terhadap anak. Kita tanya bagaimana kemauan anak. Kemudian mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa ya, terima kasih Pak Joko Susilo yang bertanya tentang siswa yang bagaimana yang dikatakan bahwa anak itu mempunyai profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah bagaimana anak itu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Beriman, tentunya kita meyakini bahwa semua amal perbuatan kita itu dimintai tanggung jawab oleh Allah. Itu adalah salah satu wujud beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang saat ini kalau pada siswa-siswa kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita itu mengikuti
pembiasaan setiap hari, tadarus pagi dengan aktif, kemudian sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Itu untuk kriteria beriman dan bertakwa. Sehingga ketika anak mempunyai rasa iman, maka dia akan jujur. Karena dia meyakini bahwa apa yang dilakukan, apapun yang dikatakan, sikap apapun yang diberikan kepada temannya, semuanya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian yang kedua adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini bagaimana kita mengharapkan anak kita itu sopan santun terhadap bapak ibu gurunya. Bagaimana menghargai pada yang lebih tua. Kemudian akhlak kepada orang tua. Bagaimana anak itu diharapkan bisa mikul dhuwur mendem jero. Bagaimana anak itu bisa membahagiakan kedua orang tuanya melalui akhlaknya. Kemudian bagaimana anak itu berakhlak mulia terhadap lingkungannya. Anak peduli kepada lingkungan. Oh, ada kelas yang kotor, diharapkan anak segera peduli. Oh, rasa dikon, tetapi anak mempunyai karakter bahwa saya harus mempunyai pola hidup bersih. Saya harus peduli pada lingkungan saya. Ada tanaman yang layu, anak akan segera mengambil langkah. Ini adalah segera ditanam, disiram dan sebagainya. Itu adalah akhlak mulia yang diharapkan. Dengan demikian insya Allah anak kita nanti ketika lulus, ketika dia harus terjun di masyarakat, dia punya bekal. Bagaimana harus bersosialisasi kepada orang lain, bagaimana harus membawa dirinya sehingga dengan akhlaknya dia akan dihargai orang lain, karena dia bisa menghormati dan menghargai orang lain juga. Demikian Pak Joko Susilo. Terima kasih Bu Feminisip yang sudah memberikan jawaban. Saya sangat senang sekali. Matur nuwun. Kemudian untuk bagaimana kita itu menghasilkan pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu dengan cara mengembangkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi kita sebagai seorang pendidik harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah agar siswa dapat belajar dengan aman, dengan nyaman, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi diri, kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya akan tumbuh dengan pembiasaan. Nah, dalam pembiasaan yang menjadi budaya positif dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan sekolah dan didukung oleh warga sekolah. Contohnya, budaya positif yang kita kembangkan adalah dengan 5S. Setiap hari anak-anak kita datang di sekolah, kita sambut dengan 5S. 5S niku apa ya Bu ya? Senyum, Sapa, sopan, salam, kurang satu apa ya? Satu, salam. Terima kasih Bu Fatma. 5S yang selalu kita kembangkan adalah senyum, sapa, salam, sopan, santun. 5S ini adalah perwujudan, salah satu perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Ketika anak-anak kita datang, kita senyum. Senyum itu adalah energi positif yang berasal dari diri kita dan kita berikan kepada anak kita. Ketika anak kita beri senyum, kita beri sapa dengan ramah, anak akan tumbuh rasa nyaman. Seneng aku sinau nang SMP Loro, karena bapak ibu gurunya murah senyum, karena bapak ibu gurunya ramah. Kemudian salam. Salam adalah bagaimana kita itu saling mendoakan demi keselamatan kita
juga keselamatan anak-anak kita. Kemudian dengan senyum, sapa, salam, insya Allah akan menghasilkan sikap sopan, sikap santun, sehingga budaya positif itu berkembang di sekolah kita. Anak-anak kita merasa nyaman. Kalau anak-anak kita nyaman, anak-anak kita akan belajar dengan senang. Nah, tentunya di dalam pembiasaan budaya positif itu tidak bisa kita berdiri sendiri, hanya beberapa guru saja tidak, tetapi harus ditopang dari kerjasama kolaboratif dari seluruh stakeholder yang ada, dari Bapak Kepala Sekolah, dari para pembantu kepala sekolahnya atau WKS-nya, dari guru-gurunya, juga dari karyawannya. Kalau semuanya bersatu padu menciptakan budaya positif itu, insya Allah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan itu akan dapat berhasil kita dapatkan. Anak-anak akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, dalam menerapkan pembiasaan ini dibutuhkan disiplin positif, yang mana disiplin ini mengandung unsur disiplin dari dalam diri atau motivasi intrinsik yang merupakan kesadaran diri, bukan merupakan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Kemudian motivasi intrinsik ini muncul karena adanya suatu keyakinan terhadap satu nilai, di mana keyakinan kelas dibuat bersama dan disepakati bersama. Jadi sebelum anak-anak kita itu mulai pembelajaran, dulu ketika di kelas 7, sekolah sudah mengadakan kesepakatan bersama dengan orang tua, dengan komite. Ketika peraturan sekolah itu sudah kita sosialisasikan dengan orang tua, maka budaya positif ini bukan hanya ditanamkan oleh sekolah, tetapi juga budaya positif ini didukung sepenuhnya dari orang tua. Harapannya anak-anak melakukan disiplin bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, tetapi anak-anak melakukan disiplin karena tekad yang ada pada dirinya, kesadaran yang ada pada dirinya bahwa saya harus menjadi lebih baik. Itu. Kemudian selaku pendidik kita harus mengembangkan budaya positif di sekolah. Ini sangat penting dan dimulai dari membekali diri dengan melatih berkomunikasi. Kita terbuka dengan anak-anak kita, berkomunikasi dengan baik, dengan santun. Insya Allah budaya positif yang lain akan berkembang, yaitu apa? Anak-anak senang, anak-anak bahagia, anak-anak semangat di dalam belajar. Anak-anak bisa berkolaboratif dengan temannya di dalam belajar, bisa berdiskusi karena ada contoh dari kita, Bapak Ibu guru suka berkolaborasi di dalam budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Joko Susilo dari SMP Negeri 2 Gemolong menyatakan bahwa setelah kami mengikuti pengimbasan calon guru penggerak di SMP kami, banyak sekali hal yang bisa kami dapatkan, terutama dari Ibu Sriningsih SPD, yakni tentang beliau apa yang disampaikan di sekolah maupun dalam sosialisasi, bahwa beliau sangat menginspirasi teman-teman, sangat memotivasi, juga banyak memberi alternatif baik di dalam karakter maupun di dalam pembelajaran, khususnya yaitu tentang merdeka belajar bagi anak-anaknya. Saya berharap Ibu Sriningsih memang benar-benar menjadi guru penggerak yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.